Aku keluar sama temanku berdua, memang kembali nggak ada apa-apa lagi. Setelah aku mau masuk tenda, di belakang tendaku, tiba-tiba aku lihat halo guys, welcome back to Stripes After Dark. Jadi guys, hari ini merupakan episode yang spesial karena Stripes hari ini lagi camping bersama teman-teman semuanya, sama teman Stripes lainnya. Tadi kita juga udah vlog dan lain-lain, mungkin yang video-videonya kalian bisa nonton di sini guys, sebelah sini. Oke, hari ini aku pengen ceritain tentang pengalaman pribadiku waktu camping di hutan juga sih. Tapi ini kejadiannya waktu aku SMA 2015 waktu pertama kali aku masuk SMA. Nah, jadi ceritanya itu gini. Aku waktu masuk SMA itu 2015, aku masuk OSIS kan, masuk OSIS, terus ikut kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan. Nah, jadi kebetulan aku terpilih sebagai anggota OSIS di sekolah. Anggota OSIS di sekolah, terus kita ikut pergi yang namanya latihan dasar kepemimpinan. Ya, seperti yang kalian tahu lah, latihan dasar kepemimpinan itu yang mungkin latihan baris berbaris mungkin, terus ada latihan kedisiplinan. Apa itu? Oke, latihan kedisiplinan, terus latihan ketegasan mungkin juga ada. Karena kapan hari yang aku ikutin itu aku mengikuti latihan dasar kepemimpinan sebagai pemimpin rohani, kakak rohani sih. Nah, terus kemudian ini cerita ini bermula di saat wah ketra. Cerita ini bermula di saat jurit malam. Jadi di hari pertama itu sebenarnya aku sudah merasakan hal-hal yang aneh di tempat camping tersebut. Karena kenapa? Waktu di malam hari itu, apa sih? Bapak Kristo ini, terima kasih Bapak Kristo, jaga api. Jadi di malam pertama ini aku sudah merasakan hal-hal yang aneh sih. Karena kenapa? Sebenarnya itu tendanya kita, kan memang setiap anak itu tendanya jauh-jauh. Satu di sini, satu di sana. Satu sana mungkin jaraknya sekitar 10-10an meter lah. Jadi gak deket-deket banget gitu loh. Jadi agak-agak berjarak-jarak. Terus habis itu aku kan tidur bersama temanku. Berapa orang ya? Tiga orang. Semua ini udah tidur. Tiga berarti dua tidur. Dua tidur aku belum. Ini sekitar mungkin jam-jam satuan ya. Jam satuan. Awalnya sih aku kayak ngerasa kenapa ya kayak tendaku ini kayak goyang-goyang gitu, digoyang-goyangin gitu. Aku pikir wah kayaknya ini guru pendamping doang sih. Kayak ngecekin anak-anak ya satu persatu, apakah anaknya sudah ada di tenda, apakah sudah mengikuti aturan yang ada gitu-gitu. Nah terus ternyata 10 sampai 15 menit kemudian, mungkin ya setengah-setengah duaan lah, setengah-setengah duaan, jam setengah duaan, tendaku getar lagi gitu loh, digoyang-goyangin lagi. Nah tapi ini yang kali ini getarnya bukan ibaratnya bukan hanya kayak sekedar digini-giniin. Kenceng. Loh, kaget loh. Siapa sih? Apa ibaratnya jam setengah 2 malam mau goyang-goyangin tendaku gitu loh. Tak pikir temanku, masa sejali itu rek. Jam setengah 2 sih. Memang sih mungkin ada yang tidur, ada yang enggak. Tapi kan biasanya ada guru-guru yang menjaga sih. Memang sampai malam-malam gitu. Yang ketiga, agak lama sih selang waktunya mungkin sekitar 2 jaman lah. 1,5 jam lah jarak waktunya, lumayan lama sih. Itu aku udah tidur, yang lain juga udah tidur. Tiba-tiba aku kebangun lagi gara-gara tendaku digoyangin lagi 3 kali. Aku langsung kayak masa temanku apa ibaratnya gak tidur sih ibaratnya, masa dia begitu jahil gitu loh. Jadi aku penasaran keluar tenda, ngecek di sekeliling. Pas aku ngecek di sekeliling, ternyata tidak ada orang guys. Aku kaget tuh, kok gak ada orang ya. Mungkin dari tadi itu jam
1:30 mungkin ada orang sih, masih ada. Tapi ini jam 3 loh, udah ibaratnya literally udah sepi dan subuh gitu loh. Dan udah tidak ada orang yang berkeliling di sekitar-sekitar situ, di tenda itu. Di tendaku maupun tenda-tenda lain, yang lain udah pada tidur. Nah terus aku kayak ya wes lah, mungkin apa wes kayak gitu, mungkin ada kucing kah, anjing kah, atau apa yang nakal wes, gerak-gerak atau apa, manjat apa nggak tahu wes. Nah jadi aku udah lupain, tak tinggal tidur wes. Hari kedua aku ceritain ke temenku ngomong nggak ada apa-apa gitu loh. Temenku ngomong nggak ada yang goyang-goyang tenda, nggak ada yang apa. Padahal DE tidur sih, DE tidur emang sih. Cuma katanya DE itu peka dengan apapun gitu loh. Jadi misalkan ada tenda goyang atau aku bangun atau apapun, DE bisa tahu atau gimana, atau dia peka gitu loh. Nah kemarin pas aku cerita pagi harinya, DE yang bingung, kok aku bangun-bangun terus, kebangun terus gitu loh. Kenapa aku nggak nyaman kah, atau gimana sih di tenda ini, atau sama tidur sama dia atau gimana. Terus aku cerita wes gitu, aku cerita. DE nggak percaya sih awalnya. Aku ya berpikir belajar apa, untuk berusaha untuk berpikir positif. Oh ini mungkin hanya apa, mungkin yang pertama itu guru pendamping atau yang nakal-nakal lah, atau anak-anak nakal lah yang 1-2. Yang ketiga ini sih jujur aku nggak masuk di pikiranku sih sebenarnya. Karena yang ketiga itu tidak ada orang yang mau seiseng itu jam 3 subuh goyang-goyangin tenda. Seperti itu. Aku ngerasa, ya wes lah, masuk tidur aja. Jadi dia ngomong, gak usah pikirin wes. Nah, dan hari kedua ini malamnya wes. Malam. Shit! Ah! Ada serangga. Malam kedua ini jurit malam. Nah jurit malam kan ibaratnya anak-anak itu biasa yang udah tidur biasa dibangunin atau apa. Ternyata aku dipasangin sama memang teman setendaku. Jadi aku bertiga pergi keluar untuk ikut jurit malam. Jadi kita udah keluar jurit tenda, udah ikut kayak setiap pos-posnya itu apa, ngapain aja. Nah ternyata pas sampai sampai pos terakhir, aku ditanya, loh temenmu yang satu mana? Kan kamu satu kelompok 3 orang. Loh, aku sama temenku heran dong, ibaratnya kok ada orang sih tadi, emang sungguhan ada orang lewat. Terus jadi di pos terakhir guru pendamping nanya, loh kok kalian hanya berdua, temanmu yang satu mana? Loh, aku bilang, loh bu, ini loh sampingku gitu loh. Pas aku balik nengok, kok emang nggak ada gitu loh. Padahal dari tadi, dari pos 1 sampai pos 8 itu kita bareng-bareng terus. Jujur memang kita agak takut gitu loh. Memang agak takut karena udah malam kan, keluar-keluar. Memang sih agak lumayan ramai, tapi setiap posnya itu jauh banget. 1 di sini, 2 di sana, 3 di sana, 4 di sana. Pokoknya sampai pos 8. Luas banget pos-posnya lah. Terus aku kaget. Loh, DE kok hilang gitu loh. Aku ngomong mungkin ke toilet bu atau gimana. Ya wes, akhirnya kita jalanin itu posnya berdua doang gitu loh. Pas selesai pos mau kembali ke tenda untuk istirahat, DE tiba-tiba datang samperin kita. DE ngomong, guys kalian dari mana guys? DE nyariin kita gitu loh. Loh, kita yang nyariin kamu. Terus si satu orang ini bilang, aku loh dari tadi di toilet. Masa kalian gak dengar sih? Aku bilang, kamu sejak kapan minta izin ke toilet gitu loh. Terus habis itu nggak tahu lagi wes. Aku sama temen yang satuku ini, bukan yang hilang tadi, ini ngobrol. Tiba-tiba yang satu ini hilang. Hilangnya pas kita udah mau deket tenda, kita lihat teman kita ini yang tadi sama kita lagi sakit di dalam tenda, lagi tidur di dalam tenda. Aku kaget lah, kok DE lagi tidur? Bukannya tadi sama kita? Bukannya tadi dari pos 1 sampai pos 7 dia ikut kan? Nah pos 8 memang hilang.
tadi ketemu terus hilang lagi. Jadi dari tadi ini siapa? Guru pendamping yang jaga di tenda-tenda bilang memang dia jagain anak ini dan memang sakit gitu loh. Jadi yang temenin kita ini siapa gitu loh. Wes, merinding wes. Bulu kuduk berdiri, semua wes apa aneh-aneh. Pokoknya aku sama temenku ngalamin kejadian hal itu. Malam ketiga digangguin lagi. Ya ampun. Aku sama temenku yang nyelesain pos lah. Terus malam hari ini jam-jam 3 lagi, jam 3 lagi. Jam 3 subuh. Ada yang kayak apa istilahnya goyangin tenda lagi, tapi garuk-garuk. Garuk-garuk tenda kayak. Aku sama temanku kebangun dong, langsung kaget. Nah, dan yang sakit ini udah dipindahin ke ruangan guru karena dia lagi dirawat kan, lagi demam soalnya kapan hari itu. Jadi sisa aku berdua dalam tenda. Jujur takut sih tidur berdua doang di dalam tenda gitu kan. Garuk-garuk tenda. Kita awalnya berpikir, wis lah. Anggap gak ada gitu loh. Tapi 5 menit kemudian itu diganggu lagi. Aku sebenarnya takut, tapi aku berusaha meyakinkan diriku ini hanya mungkin temanku yang jahil. Jadi aku sama temanku ini yakin, ayo wis, kita bangun, kita ngecek siapa sih nakal. Seiseng itu sih jam 3 pagi, jam setengah 4 subuh lah. Ngapain gitu loh, kayak belotnya. Kita sebenarnya pengen ngaduin ke guru BP sih, atau guru yang pendamping lah. Kita loh pengen istirahat sebenarnya, capek sih sebenarnya. Tapi gara-gara itu kita jadi gak bisa istirahat. Nah, terus aku keluar sama temanku berdua, memang kembali gak ada apa-apa lagi. Setelah aku mau masuk tenda, di belakang tendaku tiba-tiba aku lihat seorang nenek-nenek berdiri pegang cangkul. Wah, aku sama temanku langsung berteriak sekeras-keras mungkin dari sini sampai semua tenda-tenda lihat ke kita. Semua tenda-tenda lihat ke kita, datangin kita. Terus jujur temanku ini penakut sih, yang cowok itu. Dia sampai nangis. Dia nangis, aku sih enggak. Cuma gemeteran dikit aja, gemeteran. Bukan dikit sih, agak banyak karena berteriak gitu loh. Gara-gara kita lihat nenek itu, akhirnya semua lampu-lampu dinyalain, dicari nenek itu di mana. Dikira aku halu atau kecapean atau gimana. Ternyata setelah besoknya dicerita, memang katanya setiap malam di tempat camp itu yang aku kunjungin, itu memang selalu ada sosok nenek-nenek yang membawa cangkul. Dan itu memang selalu iseng kepada orang-orang yang mungkin datang ke sana atau gimana gitu loh. Konon katanya dari cerita-cerita orang, dia berusaha untuk ditemenin gitu loh. Tapi karena nggak ditemenin, makanya dia ingin kayak mencari perhatian seperti itu. Makanya sampai sekarang ini tempat yang aku kunjungin untuk camping itu udah nggak pernah dipakai lagi sama tempat sekolahku. Mungkin tempatnya, aku jujur sebenarnya pengen kasih tahu sih tempatnya, cuma takutnya itu bisa menjadi pencemaran nama baik untuk tempat itu. Jadi sebaiknya aku keep aja ceritanya. Oke, mungkin sekian itu aja ceritaku hari ini. Mungkin teman-teman semua yang nonton channel ini, di teman-teman Stripes After Dark, mungkin ada pengalaman horor lainnya atau cerita-cerita horor tapi mungkin lucu, nggak apa-apa sih. Kirimin aja atau komen di bawah ini. Cerita yang menarik akan aku coba bahas atau aku kulik gitu loh, cerita yang seru. Oke guys, sekian dari video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman kalian semua ya. Kalau kalian seneng sama video ini, nyalakan loncengnya guys. Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali Stripes memberikan video-video lainnya. Oke guys, see you di next video dan episode-episode selanjutnya di Stripes After Dark.